Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia ini yang alhamdulillah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh khadim SMS tadi, bahwa kita telah diberikan oleh Allah rahmat yang begitu besar, yaitu dapat memulai kembali kegiatan SMS yang sudah sekitar 5 bulan vakum. Ini adalah merupakan satu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19, tapi kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk menegakkan dakwah dalam bentuk SMS. Oleh karena itu, SMS pada hari ini saya yakin merupakan satu SMS yang istimewa, punya arti penting di dalam hati kita. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam SMS hari ini adalah juga orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus, yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minal khawasis alladzina istafainahum min ibadik. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang khusus yang Engkau pilih daripada hamba-hambamu. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Takdim penghormatan sekaligus terima kasih kami kepada Imam Syekh Masjid Al-Hikmah beserta seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah. Takdim penghormatan kami kepada seluruh para alim ulama, guru-guru kami, orang-orang tua kami, dan umumnya kepada seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kami akan memberikan sedikit tausiah yang berjudul dalam momentum tahun baru Hijriah di tengah pandemi Covid-19, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh istiqamah. Setiap manusia tentu ingin di dalam kehidupannya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Seorang pencuri tidak akan ingin terus mencuri sepanjang hidupnya. Dia ingin suatu saat bisa berhenti dari pekerjaannya mencuri untuk mengganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Seorang perampok pun tidak punya niat, tidak punya rencana untuk terus merampok di dalam kehidupannya. Dia ingin satu saat dia bisa berhenti, beralih dengan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan pelacur sekalipun, penzina, tidak ingin terus di dalam hidupnya berlacur, tidak ingin terus di dalam hidupnya berzina sepanjang masa. Dia ingin berhenti suatu saat untuk mengganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Maka inilah pada umumnya manusia ingin berubah daripada satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik. ingin merubah dirinya daripada satu keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik lagi. Inilah yang disebut dengan hijrah.
Perubahan yang terjadi pada manusia dari sesuatu yang tidak baik atau kurang baik berubah menjadi lebih baik atau sangat baik. Inilah yang disebut dengan hijrah, para jemaah. Maka di saat kita memperingati tahun baru Hijriah, kita harus menyadari bahwa kita butuh perubahan, bahwa kita butuh perbaikan, karena yang kita harapkan kebaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik akan terjadi di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, kita kiranya dapat mengambil sedikit pelajaran dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yasrib pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang sangat dikasihi oleh Allah, yang tidak ada doa atau permohonan dari Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dimohon oleh Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah. Bahkan kadang-kadang permohonan tidak ada, Allah sendiri yang menawarkan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di saat beliau dilempari dengan batu oleh masyarakat, oleh orang-orang yang didakwahi oleh beliau, datanglah Jibril menawari kepada Rasulullah untuk membantu beliau. Tetapi pada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak sedikit pun beliau menggunakan fasilitas ini, para jemaah. Tidak sedikit pun beliau menggunakan fasilitas bantuan, mengharapkan bantuan semata-mata, tapi penuh dengan usaha dari beliau. Mulai dari beliau berangkat di malam hari, beliau berangkat keluar dari rumahnya ditemani oleh sahabat yang sangat setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau berpesan kepada seorang sepupu yang sangat setia untuk tinggal tidur di tempat beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau pergi meninggalkan kota Mekah menuju satu tempat, yaitu Gua Sur. Di dalam Gua Sur tersebut beliau berhenti, beliau berteduh, beliau menginap, bersembunyi dari orang-orang Quraisy selama 3 hari. Yang di saat beliau berhenti berteduh di situ, beliau diantarkan makanan oleh Asma binti Abu Bakar. Kemudian beliau berangkat menuju kota Madinah dengan menyewa seorang penunjuk jalan. Bayangkan para jemaah, seandainya Rasulullah menggunakan fasilitasnya sebagai seorang nabi yang doanya mustajab, tentu beliau akan memohon kepada Allah agar beliau diberikan oleh Allah kemampuan untuk berjalan dari Mekah ke Madinah, sebagaimana telah Allah berikan beliau kemampuan berjalan pada malam Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Tapi tidak beliau lakukan. Beliau berjalan di dalam hijrah ini dengan penuh usaha sebagai seorang pribadi manusia. Beliau tidak pernah memohon kepada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Di saat beliau dalam Gua Sur, ya Allah turunkan hidangan dari langit sebagaimana Nabi Isa dulu pernah berdoa. Tidak, tapi Asma binti Abu Bakar yang selalu datang kepada beliau untuk mengantarkan makanan. Ini menunjukkan kepada kita para jemaah bahwa kita di tengah pandemi corona seperti ini tidak boleh hanya berkata tawakkaltu 'alallah. Tidak boleh hanya dengan keluar dari rumah dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Tidak, tapi kita harus dibutuhkan usaha untuk menghindari diri dari pandemi ini.
Kita dibutuhkan usaha untuk berhati-hati untuk menjaga diri daripada terserang oleh virus ini para jemaah. Hantip manteng ngen pujuk dro kepada Allah. Rasulullah urang yang sangat gegasih. Hana lantung ke pujuk dro kepada Allah, tapi ke usaha. Getanya pun tidak lagi nyantengku. Hana lantung tak pujuk dro kepada Allah, tapi harus dengan usaha. Maka nyojut ke pelajaran bagi getanyo. Karena sebahagian urang tanyo manteng gepe eleh atranyo, ganggap puatra atranya. Memang iya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Ma min musibatin fil ardi, ma min musibatin, tidak ada suatu musibah pun illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali telah Allah tetapkan di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kita dijadikan. Iya memang demikian, tapi kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah tetapkan itu. Kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Maka kita diberikan oleh Allah usaha, diberikan oleh Allah ikhtiar untuk menghindari ketetapan-ketetapan atau kadar-kadar yang tidak baik. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah, setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, setiap bala yang Allah turunkan, dalam contoh seperti penyakit ini, tidak akan pernah terjadi kepada kita kecuali karena dosa daripada kita semua. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, "Ma nazala bala illa bidzambin." Tidak turun suatu bala kecuali disebabkan oleh dosa. Wa ma rufi'a bala, dan tidak diangkat suatu bala illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Maka di dalam keadaan seperti ini, yang harus kita perbanyak selain kita menjaga diri dalam bentuk usaha tadi dengan melakukan protokol-protokol kesehatan sebagaimana saran daripada pemerintah, kita juga harus mengintrospeksi diri untuk melakukan perubahan para jemaah. Kadang kita dipenuhi dengan lumuran noda dosa, kita dipenuhi dengan kotoran-kotoran dosa. Mari di saat ini kita menyadari, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taubat tersebut insyaallah penyakit ini akan Allah angkat kepada kita para jemaah. Di saat kita memohon ampun kepada Allah, di saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taubat kita ini dibarengi dengan peningkatan perbuatan-perbuatan baik, dengan meningkatkan amal-amal saleh, dengan meningkatkan kemampuan kita untuk mengenal keburukan-keburukan dan menjauhinya. Insyaallah kita akan terbentuk di dalam diri kita pribadi yang bertakwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Tidak ada jalan yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah para jemaah yang tidak ada jalan keluarnya. Orang-orang yang mau mendekatkan dirinya dengan Allah, orang-orang yang mau sujud bersimpuh bermohon di hadapan Allah, akan Allah berikan petunjuk dalam jiwanya untuk melihat jalan keluar yang terang benderang dari setiap masalah yang dia hadapi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan para jemaah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang taat, jadikan baginya daripada setiap urusannya yusra, kemudahan. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kami mengajak kita semua untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kemampuan dan keberanian kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang sering kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita telah berada pada posisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mempertahankan ketakwaan tersebut. Karena Imam Ghazali juga pernah berkata bahwa hifdzut ta'at asyaddu min fi'liha. Memelihara ketaatan yang ada sekarang ini lebih susah sebenarnya, lebih payah daripada memulai ketaatan tersebut. Budah tengku di dehi rumah gedanya menokon untuk jak masjid uranya, untuk jak sama-sama yak pubun ibadah kena tidak terlalu berat, tapi yang sangat berat adalah memelihara ibadah yang gedanya lakukan bak bengohnya. Memelihara dari apa? Memelihara dari penyakit-penyakit yang dapat menggerogoti nilai ibadah gedanya, sehingga ente wate gedanya wa ba Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah ini. Nyo yang paling berat tentu. Ibadah kita pada hari ini ibarat tanaman yang sedang kita semai. Ibarat tanaman yang sedang gedanya tanam. Tanaman yang gedanya tanam bak uronyo bak bengohnyo nyo gedanya tengah tanam tanaman. Sedang menanam tanaman. Tanaman ini mudah kita tanam para jemaah. Di rumah le gedanya na halaman macut. Tak cukeh-cukeh ngencangkui, mudah tak pula rumpun, mudah tak pula dengku. Tapi yang susah apa? Yang susah kita menjaga tanaman tersebut dari masih kecil sampai besar nanti bisa kita panen. Ini yang susah. Karena banyak sekali hama-hama yang akan menyerang dengku. Letak roh hama. Mulai dari tanah itu ada hama, ada semut yang akan menggigit batang-batang tanaman sehingga tanaman kita tidak bisa tumbuh. Kemudian di saat tanaman kita tumbuh ada lagi hama-hama yang lain, nagesong, macam-macam yang akan menggigit batangnya, menggigit daunnya sehingga tanaman kita kelak nanti tidak akan bisa kita panen. Ban terkejut tanya, ban tanging di ke rumah tu rupanya tengku rumpun yang tak pula bulan oronyan kahanali kabeh jipajuh but gesong. Rumpun yang tak pula uronyan kahanale kabeh ipajuh but kameng kabeh jirat di lumo dan sebagainya, baruh terkejut getanyo watenyan baruh menyesal getanyo dengku. Inilah yang akan terjadi dengku kepada kita-kita yang pada hari ini hanya mengerjakan perbuatan taat saja, hanya mengerjakan ibadah saja, tapi lupa mempagari ibadah tersebut, tapi lupa memberikan pestisida terhadap ibadah tersebut sehingga ibadah kita selamat bisa kita petik di hari akhirat kelak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita para jemaah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bertani, tempat kita bercocok tanam, menanam yang akan kita panen, yang akan kita petik di akhirat kelak. Maka jangan pernah lupa para jemaah, tidak ada panen di dunia ini, tidak ada panen sedikit pun di dunia ini. Tidak akan Allah percepat panen dari setiap amal kita. Amal kita pasti akan kita panen di akhirat kelak. Dan akhirat juga kita tahu bahwa akhirat bukanlah tempat menanam. Kalau seandainya kita gagal panen di akhirat, maka tidak akan ada kesempatan untuk menanam kembali para jemaah. Anak puta mau ba eule tan ya pula lom hanjit le karena ura akhirat ka ura semula ura panen puyang na ta pula uranyo nyan ke yang ta panen ura akhirat. Maka kembali kami wasiatkan kepada kita semua agar ketaatan yang telah Allah berikan kepada kita, agar taufik yang Allah berikan kita kepada jalan taat kepadanya ini, jangan kita berlalai diri dengan ini, tapi menjaga ini semua agar terpelihara, yang kemudian mengakibatkan kita mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak.
Bagaimana ini kita jaga? Yaitu dengan jalan kita terus istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan taat. Jangan pernah ketaatan kita ini dimasuki oleh sifat riya. Jangan pernah ketaatan kita ini dimasuki oleh sifat ujub. Jangan pernah ketaatan kita ini dimasuki oleh sifat sombong, oleh sifat takabur dan sebagainya. Yang itu semua adalah penghancur dari nilai-nilai ibadah kita. Inilah sedikit mungkin para jemaah tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.